warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Wahin Hasan. Saya kelas 5A, jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang bidang layanan BK di TK dan SD. Bidang layanan BK TK dan SD ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, bidang bimbingan pribadi. Bimbingan pribadi yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai mengembangkan potensi dan kecakapan, bakat dan minat, serta kondisi sesuai dengan karakteristik kepribadian dan kebutuhan dirinya secara realistik. Bidang bimbingan pribadi bertujuan untuk membantu peserta didik dalam mengenal diri sendiri agar dapat menjadi pribadi yang baik dan dapat mengambil keputusan tentang dirinya sendiri. Yang kedua, bidang bimbingan sosial. Bimbingan sosial yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan warga lingkungan sosial yang lebih luas. Bidang ini bertujuan membantu peserta didik memahami dirinya, kaitannya dengan interaksi dirinya dengan lingkungan dan etika yang didasari dengan budi pekerti, luhur, dan tanggung jawab sosial. Bidang bimbingan sosial ini memuat pokok-pokok materi sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan kemampuan berkomunikasi baik melalui ragam lisan maupun tulisan secara efektif. Yang kedua, mengembangkan kemampuan bertingkah laku dan berhubungan sosial baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat dengan menjunjung tinggi tata krama, sopan santun, serta nilai-nilai agama, adat, peraturan, dan kebiasaan yang berlaku. Yang ketiga, mengembangkan hubungan yang dinamis dan humoris serta produktif dengan teman sebaya. Yang keempat, pengenalan dan pemahaman peraturan dan tuntutan sekolah, rumah, lingkungan, dan kesadaran untuk melaksanakannya. Dan yang kelima, pemantapan kemampuan menerima dan mengembangkan pendapat serta berargumentasi secara dinamis, kreatif, dan produktif. Yang ketiga, bidang bimbingan belajar. Bimbingan belajar yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka mengikuti pendidikan sekolah atau madrasah dan belajar secara mandiri. Bidang ini bertujuan membantu peserta didik dalam mengenal, menumbuhkan dan mengembangkan diri, sikap dan kebiasaan belajar yang baik untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan program belajar di sekolah. Bidang bimbingan belajar meliputi pokok-pokok materi sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar untuk secara informasi dari berbagai sumber belajar, bersikap terhadap guru dan narasumber lainnya, mengikuti pelajaran sehari-hari, mengerjakan tugas atau PR, mengembangkan keterampilan belajar, dan menjalani program penilaian. Yang kedua, pengembangan disiplin belajar dan berlatih baik secara mandiri maupun kelompok. Yang ketiga, pemantapan dan pengembangan penguasai materi pelajaran di sekolah. Yang keempat, orientasi belajar di sekolah lanjutan tingkat pertama. Dan yang kelima, pemantapan pemahaman dan pemantapan kondisi fisik, sosial, dan budaya yang ada di sekolah, lingkungan, sekitar, dan masyarakat untuk pengembangan pengetahuan dan kemampuan serta pengembangan pribadi. Dan yang keempat, bidang bimbingan karir. Bimbingan karir yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai informasi serta memilih dan mengambil keputusan karir. Bidang ini bertujuan membantu peserta didik mengenal dunia kerja agar dapat menentukan kemana selanjutnya mereka akan melangkah setelah lulus nanti dan mengetahui potensi diri yang dimiliki agar dapat diterapkan dengan kehidupannya serta dapat membaca peluang karir yang tersedia di lingkungan sekitarnya. Bidang bimbingan karir ini memuat pokok-pokok materi sebagai berikut. Yang pertama, pengenalan awal terhadap dunia kerja dan usaha memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua itu pengenalan orientasi dan informasi karir pada umumnya secara sederhana.
Yang ketiga, pengenalan dan pemahaman diri secara awal berkenaan dengan kecenderungan karir yang hendaknya dikembangkan. Dan yang keempat, orientasi dan informasi sederhana terhadap pendidikan yang lebih tinggi, khususnya dalam kaitannya dengan karir yang hendaknya dikembangkan. Jenis dan komponen layanan BK di TK dan SD terbagi menjadi 4 layanan. Yang pertama, layanan dasar bimbingan. Layanan dasar bimbingan merupakan layanan bantuan bagi individu yang disajikan secara sistematis dalam rangka membantu individu mengembangkan potensinya secara optimal. Layanan ini bertujuan untuk membantu peserta didik atau individu dalam memperoleh perkembangan normal, memiliki mental dan yang sehat, dan memperoleh keterampilan dalam dasar hidupnya. Kemudian strategi layanan dasar terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, bimbingan kelas. Yang kedua, pelayanan orientasi. Yang ketiga, pelayanan informasi. Yang keempat, bimbingan kelompok. Dan yang kelima, pelayanan pengumpulan data. Yang kedua, layanan responsif. Layanan responsif merupakan layanan bantuan bagi individu yang memiliki kebutuhan atau masalah yang memerlukan bantuan atau pertolongan dengan segera. Layanan ini bertujuan untuk membantu individu memenuhi kebutuhan yang dirasakan saat ini, atau individu yang dipandang mengalami hambatan atau dalam menyelesaikan masalah-masalah perkembangannya. Tujuan responsif adalah membantu siswa agar dapat memenuhi kebutuhannya dan memecahkan masalah yang dialaminya, atau membantu siswa yang mengalami hambatan, kegagalan dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya. Strategi layanan responsif terbagi menjadi 10 bagian. Yang pertama, konseling individual. Yang kedua, konseling kelompok. Yang tiga, referral atau ahli tangan kasus. Yang keempat, kolaborasi dengan guru. Yang kelima, kolaborasi dengan orang tua. Yang keenam, kolaborasi dengan perilaku terkait. Yang ketujuh, konsultasi. Yang kedelapan, bimbingan teman sebaya. Yang kesembilan, konferensi kasus. Dan yang terakhir atau yang ke-10, kunjungan rumah. Yang ketiga, layanan perencanaan individual. Layanan perencanaan individual dapat diartikan sebagai layanan bantuan kepada individu agar mampu membuat dan melaksanakan perencanaan masa depannya berdasarkan pemahaman akan kekuatan dan kelemahan dirinya. Kemudian tujuan perencanaan individual adalah sebagai upaya memfasilitasi siswa untuk merencanakan, memonitor, dan mengelola rencana pendidikan, karir, dan pengembangan sosial pribadi oleh dirinya sendiri. Adapun jenis layanan bimbingan dan konseling menurut Praitno sebagai berikut. Yang pertama, layanan orientasi. Layanan orientasi adalah layanan memungkinkan klien memahami lingkungan yang baru dimasukinya untuk mempermudah dan memperlancar berperannya klien dalam lingkungan baru tersebut. Yang kedua, layanan informasi adalah layanan memungkinkan klien menerima dan memahami berbagai informasi yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan klien. Yang ketiga, layanan penentapan dan penyaluran adalah layanan konseling yang memungkinkan klien memperoleh penentapan dan penyaluran yang sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing. Yang keempat, layanan penguasaan konten adalah layanan konseling yang memungkinkan klien mengembangkan diri berkenaan dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, materi pelajaran yang cocok dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya. Yang kelima, layanan konseling individual. Layanan konseling individual adalah proses belajar melalui hubungan khusus secara pribadi dan dalam wawancara antara seorang konselor dan seorang konseli. Yang keenam, layanan bimbingan kelompok adalah untuk mencegah perkembangan masalah atau kesulitan pada diri konseli atau klien. Yang ketujuh, layanan konseling kelompok adalah layanan konseling perorangan yang dilaksanakan dalam suasana kelompok. Yang ke-8, layanan konsultasi
adalah sebagai proses penyediaan bantuan teknis untuk konselor, orang tua, administrator, dan konselor lainnya dalam mengidentifikasikan dan memperbaiki masalah atau membatasi efektivitas peserta didik atau sekolah. Yang ke-10, layanan mediasi. Layanan mediasi adalah layanan konseling yang memungkinkan permasalahan atau perselisihan yang dialami klien dengan pihak lain dapat teratasi dengan konselor sebagai mediator. Kemudian ciri program pelayanan BK di TK dan SD. Program bimbingan yang baik yaitu program apabila dilaksanakan akan efisiensi dan efektif. Program tersebut memiliki ciri-ciri seperti yang pertama, program itu disusun dan dikembangkan berdasarkan kebutuhan nyata dari para siswi di sekolah yang bersangkutan. Yang kedua, kegiatan bimbingan diatur menurut skala prioritas yang juga ditentukan berdasarkan kebutuhan siswa dan kemampuan petugas. Yang ketiga, program dikembangkannya berangsur-angsur dan melibatkan semua tenaga pendukung sekolah dalam merencanakannya. Yang keempat, program itu memiliki tujuan yang ideal tetapi realistis dalam pelaksanaannya. Yang kelima, program itu mencerminkan komunikasi yang berkesinambungan di antaranya semua anggota staf pelaksanaannya. Yang keenam, menyediakan fasilitas yang diperlukan. Yang ketujuh, penyusunannya disesuai dengan program pendidikan di lingkungan di sekolah yang bersangkutan. Dan yang kedelapan, memberikan kemungkinan pelayanan kepada semua siswa. Yang kesembilan, memperlihatkan peran yang penting dalam menghubungkan dan memadukan sekolah dengan masyarakat. Yang ke-10, yaitu berlangsung sejalan dengan proses penilaian diri baik mengenai program itu sendiri maupun kemajuan diri siswa yang dibimbing serta mengenai kemajuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap para petugas pelaksanaannya. Dan yang terakhir atau yang ke-11, program itu menjamin keseimbangan dan kesinambungan pelayanan bimbingan. Kemudian penyusunan program pelayanan BK di TK dan SD. Penyusunan program bimbingan dan konseling mengikuti 4 langkah pokok. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Program yang baik adalah program yang sesuai kebutuhan konseling seperti kebutuhan aktualisasi diri dan pemenuhan diri seperti pengembangan potensi diri, kebutuhan harga diri seperti status atau kedudukan kepercayaan diri, pengakuan, reputasi, kehormatan diri, dan penghargaan, kebutuhan sosial seperti cinta, seperti persahabatan, perasaan yang dimilikinya, kekeluargaan, dan asosiasi. Dan kemudian kebutuhan keamanan dan rasa aman seperti perlindungan dan stabilitas, kebutuhan fisiologis seperti makan, minum, perumahan, dan istirahat. Semua kebutuhan itu di atas perlunya dianalisis untuk ditetapkan kebutuhan mana yang akan diprioritaskan untuk diberikan pelayanan bimbingan dan konseling. Kemudian yang kedua, penyusunan rencana kegiatan. Rencana kegiatan disusun atas dasar jenis-jenis dan prioritas kebutuhan konseling. Selain itu, rencana kegiatan bimbingan juga harus disesuaikan dan diintegrasikan antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya, serta disusun secara spesifik dan realistis. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan merupakan realisasi rencana program bimbingan yang telah disusun dalam kaitannya buat format monitoring dan kembangkan dalam rangka pencatatan proses kegiatan atau proses bimbingan. Yang keempat, penilaian kegiatan. Penilaian dilakukan mencakup semua kegiatan bimbingan dan konseling yang telah dilaksanakannya. Penilaian dilakukan pada setiap tahap kegiatan dan keseluruhan program. Hasil penilaian merupakan gambaran tentang proses seluruh hasil yang dicapai
disertai dan rekomendasi tentang kebiasaan berikutnya atau follow up. Kemudian dalam menyusun rencana program bimbingan dan konseling harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pola dasar yang mana sebaiknya dipegang dan strategi yang mana yang paling tepat untuk diterapkan. Yang kedua, bidang-bidang atau jenis layanan mana yang sesuai untuk melayani kebutuhan konseling. Yang ketiga, pengaturan pelayanan konsultasi. Yang keempat, cara mengevaluasi program. Dan yang kelima, penetapan ahli kasus atau tindak lanjut. Itulah penjelasan materi dari saya. Bila terdapat kesalahan dan dalam penjelasan materi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.